Ya, sahabat desa, bagaimana kabarnya? Tentu kabar baik selalu kami harapkan, ya kan? Dan pada kesempatan kali ini, saya berada di TPS Brahma Muda yang berada di Daya Anler, nggih, Pak, nggih. Terus Tentunya bersama dengan Pak Tarjo, bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah sehat Mbak Ajeng, Mas Alhamdulillah Andi, ya sehat. sehat. Lama nggak kepanggih, nggih, Iya Pak, saya nggih. Puru. Waduh, saya guru. Apalagi saya, Pak. Aduh, saya guru tapi artane tambah kathah. Alhamdulillah, Amin. amin. J. Pak, niki kami dari tim Warta Desa dan juga di SNTV niki kan memang sedang napa nggih, up-up-nya materi tentang sampah begitu nggih. Karena menjadi hal yang harus diperhatikan sampah ini. Makanya kita ingin ngangsu kawruh dengan Pak Tarjo perkawis sampah. Nah, ini sebetulnya sebelum kita membahas lebih dalam, niku kenapa Pak Tarjo kok memilih punya inovasi dan terinspirasi dari siapa membuat TPS Brahma Muda niki Pak Tarjo? Nggih. Ya, sejarahnya sangat panjang Mbak Ajeng. Mhm. Tapi sebelumnya terima kasih Mbak Ajeng sudah berkenan rawuh di tempat sampah yang aromanya kurang sedap dan suasananya kurang nyaman. Eh, Mungkin bisa saya ceritakan. Nggih, Sebenarnya posisi Pak Tarjo terpojok dulu. terpojok. Iya, jadi apalagi soal Nggih, sampah itu nol putul ya. mhm Nol putul itu bahkan tidak punya singgungan sama sekali soal sampah. Cuma mhm. saat itu eh, saya ini posisinya karena di sini mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR berupa sarana prasarana berkaitan dengan pembangunan tempat olah sampah. Nah, Mhm. saat itu saya dipposisikan sebagai pengurus yang notabene sebagai pelaksana dalam pembangunan ini. Nah, ketika pembangunan selesai, mestinya kan saya sudah purna ya, Nggih, tidak ikut campur. Tapi dari kesepakatan warga, pokoknya pengurus tidak berubah, langsung berlanjut sampai ke pengelolaan. Aduh, nggih. saya di situ pojok saya, ke pojoknya. Tapi sesungguhnya eh, kita sudah punya modal, Mbak. Modalnya karena untuk kegiatan persampahan ini sudah diawali dengan kegiatan apa ya, yang diinisiasi dari pemuda-pemudi di sini. Oh, ngeten. Nah, pemuda di sini itu sudah bergelut soal sampah itu sejak tahun 2006 kalau tidak salah, sudah Oke, lama nggih banget. nggih. Tapi sifatnya baru sedekah sampah ya, Mhm. mengharapkan dari sukarela masyarakat berkenan untuk sampahnya yang laku-laku dijual, yang artinya di masyarakat tidak layak jual. Teman-teman pemuda-pemudi itu punya kegiatan di situ, kemudian sampah-sampahnya dikumpulkan dan dijual, ternyata itu malah ada berkah. Oh, nggih. Nah, berkahnya itu bisa menghidupi organisasi pemuda itu sendiri, bahkan bisa juga memberikan cashback pada masyarakat. Dari si penjualan sampah itu sebagian juga untuk didonasikan pada masyarakat. Nggih. Dan perjalanan waktunya cukup lama, Mbak, 2006 sampai 2016, 10 hampir tahunan 10 nggih, tahun Pak, ya. nggih? Nah, kenapa sampai kok terjadinya wujud TPS 3R ya? Karena memang kegiatan pemuda-pemudi itu yang dirasa punya produktivitas dan punya kegiatan yang sangat menguntungkan, tapi terbentur oleh sarana prasarana. Misalnya nggak punya tempat yang permanen, baru sebulan numpang di teras orang suruh pindah, Nggih. terus pindah ke kebun suwung, bila baru setahun kebun suwungnya mau dibangun rumah, pindah. Termasuk dukungan yang lain seperti sarana angkut saat itu belum punya. Ya kayak persis pemulung, kalau ngambil sampah di lingkungan warga itu ya kayak pemulung, ya persis kayak pemulung bawa karung gendong Nggih. sampah kemudian dibawa ke tempat satu titik untuk diadakan pemilahan dan sebagainya. Nah, karena itu dirasa eh, kegiatan persampahan yang digeluti dan digawan oleh pemuda-pemudi itu kok terasa ada manfaatnya. Mhm. Kemudian atas kesepakatan masyarakat dan pemuda itu sendiri mencoba untuk mencari bantuannya. Nggih. Dan alhamdulillah di tahun 2017 itu dusun kami atas inisiasi dari pemuda dan masyarakat dikabulkan, dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian PUPR, yang Nggih. berupa bangunan hanggar untuk pengolahan sampah dan dilengkapi dengan adanya motor, ada mesin pengayak, Mmm. juga ada mesin jajah, juga dibangunkan kantor. Nah, ini yang kita lihat di sini, Iya, ini betul, kantor nggih. ini sebagai ruang administrasi. Nah, kenapa? Makanya TPS 3R ini kita abadikan namanya Bramuda,
Karena yang mengukir sejarah tentang sampah itu pemuda-pemudi itu sendiri, Itu makanya dia. Brahma Muda itu kepanjangan dari Barisan Pemuda Pemudi. Nah, D-nya itu nama kampung kami. Oh, Brahma nggih. Muda Barisan Pemuda Pemudi Muda-mudi Dayakan. Nah, Dayakan. kita abadikan sampai sekarang ini. Nama pengelola sampahnya kita namakan TPS TKR Brahma Anjir, luar Muda. Nah, biasa anjir. karena merasa terpojok dan sudah apa ya ada kegiatan sampah yang digawe pemuda, inilah yang akhirnya menjadi modal saya, Mbak. Mhm. Ah, iki maneman wis dibantu pemerintah masuk orang melaku ora jalan. Walaupun sesungguhnya saya sadari saat itu saya betul-betul masih nol putul, Mbak. Soal sampah nggak ngerti, bahkan ya istilahnya masih bingung lah gimana Mhm. caranya gitu. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Artinya masih ke pojok saat itu. Injih, Bapak. Niki ya memang kan pengelolaan sampah itu menguras banyak waktu, tenaga ngoten niku nggih. Terus dukungan dari keluarga pripun, Pak? Apakah ya ikut mensupport, terus kemudian juga masyarakat bagaimana bentuk mendukung Pak Tarjo ini? Ya, jawabannya masih bingung saat itu, Mbak. Antara mungkin keluarga saya antara boleh apa tidak ya, karena sisi lain keluarga saya sudah ngerti bahwa saya itu sering kiprahnya di masyarakat begitu ya. Ini apalagi berkaitan dengan masyarakat sehingga mungkin ya agak setengah mengalir mungkin keluarga ya, setengah mendukung, setengah tidak. Setengah tidaknya itu karena memang di kegiatan sama ternyata menyita waktu dan tenaga, Mbak, dan Nggih, pikiran. Sehingga kadang-kadang saya agak larut untuk memulai kegiatan persampahan itu berbenturan dengan bagaimana harus mengenangani sampah terhadap pelanggan, bagaimana harus memilah dan bagaimana harus mengatur tenaga kerja, terutama bagaimana harus mengatur waktu dan keuangan. Itu nggih. betul-betul Betul karena nggih, Pak. belajar dari nol Mhm nggih. mhm. Betul-betul saya dibutuhkan apa ya, waktu yang sangat ekstra untuk agar TPS ini bisa jalan dan hidup. Intinya keluarga saya ya masih setengah-setengah saat itu, Mhm. kurang lebih. Tapi ya kita jalani dengan bismillah, Mbak. Mudah-mudahan itu ke depan akan membawa berkah. Seperti itu. Nggih nggih nggih. Kendala sendiri, Pak, yang pernah, Pak Tarjo rasakan selama berdirinya TPS 3R Brahma Muda ini sampai saat ini kendalanya apa, Pak? Ya, kalau masalah kendala tantangannya sangat luar biasa, Mbak. Ya, yang pertama kita harus memang karena konsep dari TPS 3R ini kan lebih ke pendekatan kepada masyarakat ya, Nggih. agar terutama masyarakat di sekitar kita paling tidak sudah ada kesadaran Mhm, nggih, Pak. untuk memilah sampah dari sumbernya. Ternyata kenyataannya sampai sekarang masih sulit untuk mengharapkan masyarakat sudah mau memilah sampah dari sumbernya. Ini menjadikan tantangan baru dan sampai sekarang menjadi tantangan kita menganggap bahwa sampah yang terangkut dari warga ke TPS ini sudah final. Mhm Ternyata kita kesulitan di sini. Sehingga dalam kewajiban memilah itu sangat sulit karena sampahnya kondisi bercampur. Itu mhm. yang menjadi problem kami. Yang kedua, eh, tantangannya lagi nih Iya, lebih berat kenapa, ini Pak? untuk hasil iuran pelanggan. Oh, Ini anjir. nek dicake kok waduh isih urung pas banget, bahkan kadang-kadang masih belum cukup ya. Mhm. Nggo biaya gaji tenaga kerja, Iya. nggo tuku bensin, biaya minum, termasuk biaya perawatan yang lain iki, itu betul-betul kan apa Mbak, memanage keuangan yang harus serius ya, Mhm agar nanti kelangsungan itu tetap bisa jalan ini juga menjadikan sebuah tantangan. Karena ini, boleh dikatakan sosial, tapi juga harus dibutuhkan profit. nggih. Nah, karena memang semuanya harus jalan. Sementara kita harus langsung dan kontinu setiap Mhm hari. Kita sebagai pelayan masyarakat, kita juga sebagai pembantu pemerintah, di mana dua-duanya harus bisa jalan. Ini tantangan yang agak-agak menarik menjadi pemikiran kita. Kemudian tantangan yang lebih serius ini, yang mungkin sekarang untuk sampah ini lagi membuat kegelisahan, nggih. khususnya bagi kita selaku warga Yogyakarta, teramat gelisah banget. Rasanya dengan trouble-nya TPA Piungan itu warga Yogyakarta belum siap. Karena apa? TPA Piungan itu betul-betul menjadi sebuah andalan untuk menyelesaikan sampah. Iya, Pak. Begitu trouble buka tutup, akhirnya kan yang terjadi masyarakat itu gelisah, pengambilan sampah nggak bisa rutin, sampah berserakan di mana-mana itu di jalan-jalan strategis ya, Nggih, membuat mungkin yang dulu Jogja dikatakan nyaman mungkin tidak nyaman lagi ya, betul. karena adanya tumpukan sampah di berbagai daerah. Nah, ini menjadikan sebuah tantangan kita
untuk tetap bisa eksis. Yang pertama harus bisa memberikan pengertian kepada pelanggan bahwa pengambilan sampah tidak bisa rutin. Kemudian kita harus bagaimana menangani residu yang rutinitasnya terambil di TPA Piungan agak tertahan. Kemudian harus memberikan kekuatan pada tim kami untuk pengolahan sampah. Yang lebih berat lagi karena kita tidak rutin, tantangan yang terakhir ini adalah kehilangan pelanggan. Oh, Ya karena mungkin pelanggan kami tidak paham, tidak ngerti kok biasanya diambil 3 hari, 2 hari sekali diambil, kok ini 1 minggu diambil. Mungkin nggak tahan ya, mungkin akhirnya pindah dan sebagainya. Ini termasuk mempengaruhi di kehidupan TPS 3R. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pesan sendiri ke masyarakat, karena kan bentuk sampah ini kan tidak hanya kewajiban bagi kita yang ada di TPS ngaten nggih, Pak. Tapi juga masyarakat punya peran penting dalam pengelolaan sampah. Niku bisa disampaikan, Pak, apa peran masyarakat bagaimana dalam mengelola sampah niki nggih? Ya, yang paling sederhana, pengolahan sampah sederhana dan murah. Jangan bisa membantu menyelesaikan sampah itu kalau kita sadari bahwa masyarakat itu adalah salah satu bagian produsen sampah. Artinya ya masyarakat sendiri itulah yang bertanggung jawab. Nah, TPS ini kan sebagai pembantu menyelesaikan masalah. Nah, artinya ketika masyarakat itu sudah mau mengkondisikan sampahnya dengan mau memilah sesuai dengan jenis sampahnya, itu sangat membantu banget, Pak. Misalnya sampah kering dipisah, sampah basah dipisah, itu sangat membantu di pengelolaan kami. Itu yang pertama langkah. Murah ini tinggal kita tidak harus butuh tempat yang bagus. Yang penting 2 jenis sampah kering dan basah sudah terpilah, itu sudah sangat membantu kami. Kemudian yang kedua, ya paling tidak ada kesadaran untuk mengurangi sampah dari rumah sendiri. Misalnya nih yang sering digaungkan, kalau belanja di pasar ini bawa tas sendiri. Itu kan sangat membantu daripada jaga dari tas-tas belanja yang di pasar mau di toko, akhirnya kan pulang bawa sampah yang tambah ada kresek atau sebagainya. Paling tidak ada upaya untuk pengurangan itu. Ini kan juga murah sebenarnya, bisa dilakukan sendiri. Misalnya juga beli minyak nih, bawa tempat sini dan sebagainya. Nah, yang lebih hebat lagi nih permasalahan sampah organik nih, konsumsi. Nah, mungkin masyarakat juga sudah bisa memahami dan bisa melajari konsumsi yang sebenarnya dibutuhkan setiap hari itu biar tidak terbuang sia-sia itu seperti apa sih. Ya makanlah secukupnya, belanjalah secukupnya. Syukur-syukur kalau menghindari berlebihan, kalau mau belanja mungkin bawa catatan dari rumah. Jadi ketika di pasar nggak tergiur dengan ada promo, sebenarnya nggak dibeli, malah dibeli di rumah. Apa-apa pengen dibeli ya, Pak ya? Akhirnya di rumah masuk kulkas, saya busuk nggak kemakan, akhirnya di sampah. Makan ya mungkin sebenarnya secukupnya saja, jangan sampai ada sesuatu yang berlebihan. Artinya ketika masyarakat itu mau seperti ini kan langkah yang paling murah nih sebenarnya. Bisa dilakukan, sangat membantu banget untuk menyelesaikan sampah. Terima kasih banyak Pak Tarjo atas waktunya dan juga ilmunya. Tentu yang utama adalah pesan kepada masyarakat. Karena itu tadi, sampah ini bukan kewajiban hanya dari TPS, tetapi juga dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Tarjo atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu, Terima kasih Mbak Ajeng, sama-sama.